Pakai bantal sudah bertahun-tahun masih belum mengerti. Bantal tuh menyangga ini dengan ini nih. Supaya ini dengan leher itu tidak deadlock. Udah gitu bantalnya tinggi. Nempel bagian sini. Ini gak kesangga. Ya cangkel. Berapa jam? Akibatnya penyakitnya itu ya migrain. Wajah-wajah migrain. Iya. Kepala sakit. Saya bingung gitu. Tasnya macam-macam jenis obat penghilang rasa sakit. Ngakunya belajar meditasi. Kemana-mana bawa obat. Sekantong. Luar biasa. Aduh, ya Allah. Cing atuh bodoh teh. Ya, gak apa-apa ya. Mentertawakan diri sendiri ya. Yuk, kita buka sekarang Quran surat An-Naba. An-Naba itu apa tadi? Berita besar. Saya tidak akan jelaskan berita besarnya sampai tuntas. Tapi semoga bisa nangkap maksud saya. Sedikit aja. Yuk. Ammas yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang apa sih saling bertanya? Ya. Anin naba'il adim. Tentang berita yang besar. Naba'il adim itu berita yang besar. Bisa ditebak gak berita paling besar di semesta ini tentang apa? Gempa? Tsunami? Krisis moneter? Coba, ada yang pintar gak? Kira-kira berita apa yang paling besar? Bingung kalian tuh ya. Ya berita yang paling besar adalah berita tentang Dia yang maha besar, itu aja. Pusing. Apa sih yang lebih besar dari Dia? Apa sih yang lebih besar dari Allah? Gak ada yang lebih besar dari Dia. Dan tidak ada yang menyaingi Dia. Kalau berita paling besar, tentu saja berita tentang Dia. Itu aja. Ini saya udah buka rahasia sedikit. Bukan tentang itu, tentang ini, bukan. Berita paling besar adalah berita tentang Dia yang maha besar. Itu saja. Sudah tahu berita itu? Karena Dia sudah berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan kalian semua agar dengan ciptaan itu kalian bisa mengenali aku. Jadi berita yang paling besar itu adalah berita tentang Dia yang maha besar. Apa beritanya? Karena Dia itu menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuan. Hanya ingin dikenal. Wa ahbabtu an u'rifa. Aku rindu untuk dikenal. Dia maha pencipta, maka mewujudkan dirinya sebagai pencipta. Dalam ciptaannya tersimpan kebesarannya. Tidak mungkin seorang pelukis mengatakan, saya seorang pelukis, keheula. Mana lukisan Anda? Baru akan begitu. Aduh, kakara rek nyieun bilang pelukis. Nggak bisa. Disebut pelukis kalau dia memang sudah melukis. Disebut dia itu adalah seniman kalau dia memang sudah menghasilkan produk seni. Kalau dia belum menghasilkan produk itu, berarti dia tidak sedang mengenalkan dirinya. Dia sang maha pencipta, tidak sekedar saya yang menciptakan, tidak. Dia mengenalkan dirinya dengan semua ciptaannya. Dia yang maha agung, dia mengenalkan diri dengan segala keagungannya. Dia yang maha welas maha asih, dia mengenalkan diri dengan welas asihnya. Itulah Allah. Semuanya nyata. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu gaib, karena dia belum bisa melihat saja. Gaib bagi yang tidak tahu. Allah itu bukan maha gaib. Allah itu maha nyata. Kemanapun kalian memalingkan wajah, kata Allah,
kalian akan selalu mendapati wajahku. Lanjut dulu. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Dan mereka masih pertentangkan, masih perselisihkan tentang ini, tentang berita besar ini. Kalla saya'lamun. Tidak. Kelak mereka akan tahu. Siapa yang akan tahu itu? Summa kalla saya'lamun. Tidak. Kelak mereka akan tahu. Saya kasih tahu. Siapapun orang yang sudah tahu berita besar ini dan sudah tahu berita besar ini ada dalam dirinya, Allah berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah melihat kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah mengetahui apa itu kebenaran. Sudah lihat kebesaran Allah dalam dirimu. Alam naj'al lil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kalau kita berbicara bumi, pasti langsung tertuju pikiran kita ke bumi. Kalau berbicara gunung, selalu pikiran kita tertuju kepada gunung, Gunung Galunggung, Gunung Merapi. Subhanallah.